Lagi cari HP 2 jutaan buat akhir tahun 2025? Yuk kita bahas di video ini. Yo guys, Raga bersama Rakes di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi HP harga 2 jutaan buat di akhir tahun 2025. Ini disclaimer besar dulu ya, ini videonya kita rekam di akhir tahun 2025. Jadi kalau kamu nontonnya nantian, apalagi udah pertengahan 2026, mungkin judulnya bakal ganti ya, kayak HP 3 jutaan. Karena kan katanya semua HP, laptop bakalan lebih mahal. Jadi sebelum itu terjadi, buat kalian yang habis dapat angpau atau emang udah nabung dari dulu buat beli HP di akhir tahun, simak videonya ini biar kalian bisa menemukan HP 2 jutaan yang paling tepat dengan kebutuhan dan juga budget kalian masing-masing. Oke, langsung aja kita mulai dari HP yang pertama. HP 2 jutaan terbaik akhir tahun 2025 dibuka oleh Infinix Hot 60 Pro. HP ini punya bodi yang tergolong tipis, cuma di 6,6 mm aja, dengan bobotnya yang juga tergolong cukup enteng di 170 gram. Tapi tipis-tipis gini dia masih dimasukin baterai 5160 mAh. Otomatis jadi enak buat digenggam dan juga bisa kuat dipakai seharian. Ya memang sih ada kakaknya si Hot 60 Pro Plus yang punya ketipisan di 5,95 mm, tapi ya efek sampingnya untuk urusan manajemen suhu nggak sebagus HP ini, jadinya dia agak lebih panas Pak. Nah, bodi yang agak tebal ini jadi lebih bisa meredam panas dari chipset MediaTek Helio G200 featuring GPU Mali G57 MC2-nya. Otomatis jadi lebih nyaman buat dipakai push rank MLBB, Mobile Legenda, hingga berjam-jam. Udah gitu, RAM 8GB LPDDR4X dengan storage 256GB yang udah UFS 2.2 bikin HP ini jadi makin sat-sat lah. Selain udah sat-sat, sektor layar dari HP ini juga udah tergolong oke. Infinix kasih panel 6,78 inch AMOLED dengan resolusinya di 1,5K. Refresh rate-nya juga udah siap gaming di 144Hz dengan tingkat kecerahan mencapai 4500 nits. Jadi buat dipakai nonton atau scrolling di bawah teriknya matahari ya udah cukup oke, dan tentunya nggak akan nyaru. Ya jelas lah, sejelas hubungan lu sama dia. Mantap tuh. Tumben nih kuatnya positif. Nice. Untuk urusan fotografi, ada kamera utama 50 MP dengan bukaan lensa di f1.6 dan kamera depannya 13 MP f2.2. Baterainya yang 5160 mAh juga udah didukung oleh fast charging hingga 45 watt. Terakhir, HP ini juga masih support upgrade lewat slot micro SD-XC. Nice. HP 2 jutaan terbaik yang kedua adalah Tecno Pova 7 4G. HP ini bener-bener badak guys, karena baterainya udah 7000 mAh. Terus dia juga punya kombinasi fast charging hingga 45 watt. Jadi pas banget kan, baterainya gede, chargingnya juga cepat. Jadi nggak lama nunggunya. Buat kamu driver ojol atau gamer yang pengen bisa mabar seharian tanpa harus ngecas-ngecas atau bawa powerbank, HP ini dihadirkan khusus untuk kebutuhanmu. Dapur pacunya juga nggak main-main ya, karena dia udah menggunakan Helio G100 Ultimate dengan grafisnya Mali G57 MC2. Kalau nggak salah, ya bisa contek di sini sih speknya. Performanya tergolong sangat kencang di kelasnya, dengan skor Antutu versi 11-nya mencapai 5.760 ribuan poin. Ditambah lagi dengan RAM 8GB dan juga storage 256GB UFS, urusan buka tutup aplikasi ya dijamin bakal lancar ya di HP ini. Tapi dibalik kejumboan baterainya, bobot dan juga dimensi dari HP ini juga ikutan lebih jumbo. Ketebalannya mencapai 9,31 mm dengan bobot 225 gram. Ya tentunya ini kurang enak buat mobilitas. Terus dia juga belum support jaringan 5G ya. Poin penting buat kamu yang udah perlu dengan yang namanya sinyal 5G. Lanjut ke aspek layar, Tecno Pova 7 4G pakai panel 6,78 inch Full HD Plus AMOLED dengan refresh rate-nya di 120Hz. Visualnya udah cakep, warnanya juga udah akurat, dan transisi atau scrollingnya juga udah mulus. Sektor kamera belakangnya juga mumpuni dengan resolusi 108 MP yang bisa hasilin foto detail di kondisi cahaya yang cukup. Terakhir, kalau penyimpanan 256GB yang udah gede itu dan ternyata masih belum cukup di kebutuhanmu, kamu masih bisa menggunakan slot micro SD-XC buat upgrade storage-nya. Ini nice.
HP 2 jutaan terbaik yang ketiga adalah Poco M7 Pro 5G. Salah satu perusak pasar di kelas HP 2 jutaan. Keunggulan HP ini ada pada kombinasi performa kencang khas Poco yang juga udah support 5G dan kualitas layarnya yang luar biasa terang untuk kelas harganya. Soal kekencangan juga nggak main-main ya, karena dia udah menggunakan chipset Dimensity 7025 Ultra dengan ini GPU-nya saya harus nyontek nih namanya ya. GPU IMG BXM 8256. Nah, itu dia. Performa multitaskingnya juga tergolong sangat mumpuni berkat RAM 8GB LPDDR4X dan storage 256GB yang udah menggunakan teknologi UFS 2.2. Buat skor Antutunya sendiri, HP ini berhasil mencetak skor sekitaran 472 ribuan di Antutu versi 10. Geser ke sektor layar, Poco kasih panel 6,67 inch Full HD Plus AMOLED dengan refresh rate-nya di 120Hz. Menariknya, tingkat kecerahannya ini masih bisa tembus di 2100 nits, yang artinya layar ini bakalan tetap kelihatan sangat jelas meskipun terpapar cahaya ilahi. Untuk urusan kamera, HP ini dibekali dengan kamera belakang 50MP dengan f1.5 dan kamera depan 20MP dengan bukaannya di f2.2. Baterainya berkapasitas 5110 mAh dengan dukungan 45 watt fast charging. Secara dimensi, Poco M7 Pro 5G ini tergolong cukup ramping dengan tebal hanya 7,99 mm dan beratnya di 190 gram. Dan nice-nya lagi, buat kamu yang masih perlu upgrade ataupun slot storage tambahan, HP ini masih memiliki slot micro XDXC. HP terbaik yang keempat adalah Samsung Galaxy A16. Keunggulan dari HP ini udah jelas ya, brandnya Samsung. Udah, gitu aja. Oke. Ya, selain brand tentunya ya, Samsung juga menawarkan update software hingga 6 kali pembaruan OS dan 6 tahun security patch. Selain itu, One UI pada HP Samsung ini juga udah terkenal menjadi salah satu UI terbaik dan juga ternyaman di kelas HP 2 jutaan. Bahkan mungkin di kelas HP pada umumnya ya. Dapur pacunya mengandalkan chipset sejuta umat yang udah teruji stabil, yaitu MediaTek Helio G99 dengan grafis Mali G57 MC2. Soal RAM, HP ini dibekali RAM 8GB dengan skor Antutu versi 10-nya mencapai 399.896 poin. Ya, ini 400.000 lah dibuletin. Meskipun bukan yang terkencang pada list kali ini, tapi kalau kebutuhanmu buat ke sosial media aja, scrolling, foto-foto, atau main game yang ringan kayak Mobile Legends atau Mobile Legends, harusnya performa dari Galaxy A16 ini udah cukup. Tapi storage-nya agak pas-pasan ya, cuma 128GB. Baterainya sendiri cukup gede di 5000 mAh dengan fast charging di 25 watt. Masuk ke bagian layar. Samsung Galaxy A16 menggunakan panel 6,7 inch Full HD Plus AMOLED dengan tingkat kecerahan hingga 800 nits. Seperti khasnya Samsung, panel AMOLED pada HP-nya ini juga udah memberikan cita rasa atau warna yang akurat dan enak dipandang. Untuk refresh rate-nya cukup standar ya Pak, di 90Hz saja. Nah, soal kamera, ada lensa utama 8MP dengan bukaan f1.8 di belakang dan kamera selfie 13MP f2.0. Samsung Galaxy A16 punya bodi yang cukup tipis di 7,9mm dengan bobot di 200 gram. Nah, kalau storage 128GB-nya kerasa kurang, kita masih bisa upgrade menggunakan slot micro SDSC. HP 2 jutaan terbaik yang kelima sekaligus yang terakhir adalah Motorola Moto G45 5G. Ini adalah salah satu HP 5G termurah saat video ini kita buat. Yes, harganya 2 juta pas, bahkan bisa kurang, tapi udah dapetin RAM 8GB LPDDR4X dengan storage 256GB UFS 2.2. Udah gitu, chipsetnya juga lumayan ngebut nih Pak. Snapdragon 6S Gen 3 yang dipadukan dengan grafis Adreno 619. Skor Antutu versi 10-nya udah tembus kisaran 436 ribuan poin di Antutu versi 10. Ya, tadi udah disebut ya. Ya intinya nih performanya udah mirip-mirip dengan si Helio G200. Dengan begini, main game MLB
PSBB bisa rata kanan, terus PUBG juga tentunya udah mulus ya. Ini PUBG Mobile maksudnya. Soal mulus-mulusan, layar IPS 120Hz-nya juga bikin pengalaman gaming kita jadi makin mulus di HP ini. Cuman untuk resolusinya dia di HD Plus aja. Ya ini sebenarnya cukup wajar buat kelas HP 5G di harga 2 jutaan. Cuman kalau kita bandingkan dengan yang Full HD Plus tentu ya lumayan berasa sih. Selain itu, meskipun baterainya 5000 mAh, kecepatan pengisian dayanya hanya 20 watt fast charging. Ini artinya kamu butuh waktu lebih lama buat ngecas nih HP, kurang lebih di 2 jam. Untuk kameranya sendiri, Moto G45 5G ini mengenalkan kamera utama atau kamera belakangnya beresolusi 50 megapiksel dengan bukaan lensanya di f1.8 ya, dan juga kamera depannya 16 megapiksel dengan bukaan lensa f2.4. Secara fisik, HP ini tergolong pas untuk genggaman kita dengan tebal 8 mm dan bobotnya di 183 gram. Untuk urusan ekspansi, kita juga masih dapetin slot micro SD XC. Yo guys, itu dia 5 HP harga 2 jutaan yang bisa kita rekomendasikan di akhir tahun 2025. Nah, kalau kamu nanya versi Ragadget mana yang akan diambil dari 5 HP tadi, setidaknya kita bisa ngambil 2 ya. Pertama, kalau kamu butuh 5G, tentunya Motorola G45 itu adalah salah satu pilihan yang paling murah dan worth it di kelas 2 jutaan. Dan kalau nyari yang worth it dengan performa kencang, kamera masih oke, layar bagus, baterainya juga awet, maka pilihannya ada di Infinix Hot 60 Pro. Bukan yang Plus, karena ya saya pribadi suka main Mobile Legends berjam-jam sih. Kayaknya kalau yang Pro Plus itu lumayan panas ya di bodinya. Jadi Hot 60 Pro itu udah sweet spot lah. Nah, apapun HP-nya itu, kalau kalian penasaran dengan harga ataupun link pembelian, bisa cek aja di keranjangnya YouTube Shopping, di sini atau di sini. Oke, itu aja. Kalau kalian masih punya pertanyaan, masukan atau apapun, silahkan drop di kolom komentar. Dan terima kasih buat yang sudah menonton rekomendasi kali ini. Bye! Harusnya nih masih akhir tahun ya, jadi selamat tahun baru.